Selamat pagi Ibu dan Bapak, insan pendidikan tinggi di Indonesia. Hari Populasi Dunia diperingati pada tanggal 11 Juli 2020. Hari Populasi Dunia penting untuk diperingati karena kepedulian kita terhadap perkembangan SDM di dunia. Demikian juga dalam rangka 60 tahun Unika Atmajaya dengan tema Dari Atmajaya untuk Indonesia, Transformasi Manusia Unggul dan Peduli. Kami juga peduli terhadap perkembangan SDM di perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, kami melakukan sebuah survei yang berkaitan dengan working from home atau WFH di masa pandemi COVID-19. Survei ini dilakukan oleh Maria Dwi Ardiana dan saya, Elizabeth Rukmini. Dalam presentasi ini, kami akan menyajikan hasil mini survei kami. Kita mulai dengan tujuan survei, kemudian hasil survei, dan take home message yang dapat berguna bagi kita semua. Quote ini sangat mengena di hati kami berdua karena menggambarkan SDM memiliki keunggulan masing-masing. Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ini dari Albert Einstein. Kita lanjutkan dengan tujuan survei. Tujuan survei kami adalah mengetahui aspek-aspek penjaminan mutu terhadap SDM yang timbul dari masa darurat pandemi COVID-19 dan pada saat new normal pasca PSBB diberlakukan untuk digunakan penyetaraan minimal WFH yang dikehendaki oleh SDM di perguruan tinggi. Metode survei kami adalah mini survei online. Survei dilakukan terhadap para pelaku WFH di perguruan tinggi Indonesia yang ditujukan untuk 4 kelompok, yaitu para pemangku jabatan penentu kebijakan internal perguruan tinggi di level universitas yang membuat kebijakan utama untuk WFH di perguruan tinggi. Kelompok kedua para kepala dan anggota unit pendukung kebijakan di tingkat universitas, fakultas, dan prodi. Kelompok ketiga, para pelaku WFH sebagai dosen. Kelompok keempat, para pelaku WFH sebagai tenaga kependidikan atau tendik. Ada 36 pertanyaan dalam survei ini. Pertanyaan tertutup dengan skala Likert kesetujuan, terdapat 27 pertanyaan. Kemudian dengan pilihan jawaban ada 2 item, 3 item dengan scoring 0 sampai 10, serta 4 item pertanyaan terbuka. Hasil survei dapat kami sampaikan mulai dari demografi responden. Dari hasil ini, 40% partisipan kami adalah dosen dan 25% tenaga kependidikan. Ini didapat dari 198 responden dengan 90% responden berasal dari perguruan tinggi swasta. Pengisian antara 4 hingga 30 Juni 2020. Persentase terkecil tentu para penentu kebijakan di tingkat universitas sebanyak 4%. Dari demografi responden, asal atau letak perguruan tinggi, 73% berada di Jabodetabek. Di lain Jabodetabek, terdapat perguruan tinggi dari Kalimantan, DIY, Sumatera, Jawa Timur, Sulawesi, Jawa Barat, Bali, dan Nusa Tenggara. Maluku dan Jawa Tengah masing-masing hanya diisi oleh 2 responden. Selanjutnya kita lihat bidang studi responden. Mayoritas responden berasal dari bidang studi sosial humaniora, kemudian posisi kedua teknik, kemudian ilmu selain ilmu-ilmu sosial, teknik, kesehatan, MIPA, dan kedokteran. Selanjutnya kita lihat hasil pendapat partisipan mengenai persiapan dimulai dari kebijakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan WFH. Bila dilihat secara ringkas, 85% setuju sudah ada persiapan pelaksanaan WFH. Warna biru tua menunjukkan sangat setuju, warna orange tua sangat tidak setuju. Keputusan WFH sudah dianggap benar. Sebagian besar responden menyatakan fasilitas online dan karyawan telah disiapkan untuk menggunakan fasilitas online.
Virtual workspace juga telah disiapkan. Bila kita lihat secara penilaian dari skor 0 sampai 10 dan kita putuskan 7 adalah suatu apresiasi yang baik, maka penilaian responden terhadap persiapan dan pengambilan keputusan WFH 88% memberikan apresiasi yang baik. Ini merupakan suatu praktek baik dari persiapan dan pengambilan keputusan WFH. Selanjutnya, Maria akan mempresentasikan tentang implementasi WFH. Implementasi working from home atau WFH. Ketika ditanya mengenai persentase pekerjaan yang dapat diselesaikan secara WFH, 50% responden menjawab bahwa pekerjaan yang dapat diselesaikan selama WFH antara 51 sampai 75%. Sedangkan 38% responden menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat diselesaikan selama WFH 75 sampai 100%. Sisanya menyatakan selama WFH pekerjaan yang dapat diselesaikan antara 10 sampai 50%. Selanjutnya mengenai karya Tridharma perguruan tinggi. 57% responden menyatakan bahwa selama WFH karya penelitian dapat dilakukan minimal separuh dari target yang ditetapkan. Sedangkan karya pendidikan, mayoritas responden menyatakan dapat diselesaikan antara 75 sampai 100%. Tetapi untuk karya pengabdian kepada masyarakat, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan dapat diselesaikan 75 sampai 100%. Hal ini mungkin karena mindset kegiatan atau aktivitas pengabdian kepada masyarakat masih berpandangan bahwa dosen harus melakukannya secara tatap muka. Berikutnya survei tentang perbandingan pekerjaan yang dilakukan secara WFH dan WFO antara dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kecenderungan yang mirip. Untuk tenaga kependidikan, mayoritas responden memberikan penilaian bahwa pekerjaan yang dilakukan pada saat WFH mutunya sama dengan pekerjaan yang dilakukan pada saat WFO. Hal ini juga sama dengan penilaian dari responden untuk pendidik atau dosen. Dari hasil survei, 39 responden menyatakan bahwa tenaga kependidikan dan dosen selama WFH melakukan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik. Ini merupakan suatu fenomena yang cukup menarik, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama pada perubahan cara kerja, di mana untuk kualitas atau mutu menyelesaikan pekerjaan, tidak harus karyawan berada di satu ruangan atau lingkungan kantor. Kita lanjutkan pada temuan berikutnya, yaitu mengenai persentase capaian tugas harian dan mingguan baik oleh dosen maupun tenaga kependidikan. Hasil survei menunjukkan persentase yang tidak jauh berbeda untuk dosen. 52% responden menyatakan capaian tugas harian atau mingguan dapat diselesaikan 75% sampai 100%. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, 47% responden berpendapat capaian tugas harian atau mingguan dapat tercapai 75 sampai 100%. Survei mengenai persentase capaian unit selama WFH. Sebagian besar responden menyatakan unit dapat mencapai target 51 sampai 75%. Sedangkan 29% lainnya menyatakan unit dapat mencapai target mingguan atau bulanan sebesar 75 sampai 100%. Bagaimana mengenai perbandingan persentase capaian target mingguan atau bulanan satu unit selama WFH dan tidak WFH? Ketika ditanya apakah capaian kinerja unit selama WFH lebih kecil, sama dengan
atau lebih besar dari capaian kinerja pada saat tidak WFH, maka 55% responden berpendapat capaian kinerja unit selama WFH lebih kecil dibanding dengan capaian kinerja unit di atas target mingguan atau bulanan pada saat tidak WFH. Tetapi 28% responden menyatakan capaian unit selama WFH sama dengan ketika tidak WFH. Sedangkan sisanya menyatakan capaian kinerja unit lebih baik pada saat WFH dibandingkan capaian unit pada saat tidak sedang WFH. Pada saat ditanya penilaiannya mengenai pemantauan WFH, 87% responden memberikan apresiasi bahwa perguruan tinggi telah memiliki mekanisme pemantauan terhadap karyawan dalam pelaksanaan WFH. Mekanisme tersebut untuk memastikan bahwa selama WFH, karyawan tetap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bagi karyawan masing-masing. Mekanismenya bisa dilakukan oleh atasan atau pejabat yang berwenang dalam satu unit. Tentang penilaian efektivitas WFH, baik bagi dosen maupun tenaga kependidikan, responden memberikan penilaian yang sangat baik dari skor 1 sampai 10, 1 kurang baik sampai skor 10 sangat baik. Sebagian besar responden, yaitu 62% responden memberikan skor 7 dan 8. Selanjutnya, pada bagian evaluasi menurut responden kami. Yang pertama, mengenai penetapan standar new normal. Sangat baik bahwa 88% responden setuju WFH sebagai pilihan bekerja selain di kantor. 97% setuju standar new normal perlu diadakan untuk WFH atau kerja di kantor bagi karyawannya. Kita lanjutkan bagaimana dengan pemilihan pembagian WFH dan WFO menurut para responden kami. Hasil survei ini merupakan kurva normal, dengan puncaknya di 38% setuju dengan pilihan 3 hari kerja WFH dan 2 hari kerja WFO, 3+2. Pilihan di bawahnya 29% responden setuju dengan 2+3, WFH plus WFO. Ini merupakan suatu breakthrough dan mungkin dapat menjadi suatu pertimbangan bagi top level manager di level universitas, yayasan, atau pengampu perguruan tinggi lainnya. Bagaimana bila pertanyaan dikaitkan dengan uang transport WFH? Presentasi uang transport dalam 1 minggu yang bersedia saya tukar dengan WFH adalah pilihannya ada 4, 15-30%, 30-50%, 50-75%, atau lebih dari 75%. 35% responden bersedia menukarkan 15-30 uang transport dalam 1 minggu dengan WFH. Ini tentu merupakan suatu saran yang baik dan suatu pertimbangan bagi para pimpinan perguruan tinggi. Selanjutnya, ketika evaluasi ditanyakan pula dengan pertanyaan terbuka, hal positif apa yang didapatkan oleh para responden dalam pengalaman menjalani WFH. Terlihat dari gambar ini, kata-kata waktu, kata-kata bisa bekerja, efisien, fleksibel, online, webinar, kreativitas, hemat, bisa menulis, muncul sebagai kata-kata kunci yang bermakna bagi setiap responden. Ketika ditanya mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dari pengalaman WFH, responden menjawab waktu, kemudian cara kerja, pemantauan, jaringan, fasilitas yang memadai, online, data, efektivitas, kesehatan. Kemudian, apa usul atau saran perbaikan dari responden untuk perbaikan WFH di masa mendatang? Yang pertama, adanya suatu fasilitas atau akses, kuota, jaringan, hardware seperti laptop untuk bekerja secara WFH. Kemudian diberikan pemantauan, ada dukungan, ada bantuan, ada teknologi, ada pembelajaran, ada pemantauan yang memadai.
Dari ini semua, kemudian kami meringkaskan suatu take home message yang semoga berguna bagi kita semua. Berikut ini satu ringkasan take home message dari kami. Telah kita pelajari hal-hal di masa persiapan. Persiapan ada 3 hal: keputusan yang tepat, pemantauan yang memadai, serta fasilitas online yang sudah ada dan dimanfaatkan oleh insan pendidikan tinggi. Kemudian dari sisi implementasi dan evaluasi, tampak jelas 51-75% pekerjaan dapat selesai dengan cara WFH. Ini merupakan suatu breakthrough yang dapat kita pahami sebagai best practice untuk membentuk habitus baru working from home. Demikian juga dosen dapat melakukan tridharma meskipun kita harus mengakui seleksi aktivitas perlu dilakukan dan memang perlu ada paradigma baru. Sepertiga responden menyatakan pilihan terhadap WFO adalah 3+2, 3 hari WFH, 2 hari WFO, dengan kemungkinan menukarkan 15-30% dana transport mingguan untuk bentuk WFH. Ini dapat menjadi suatu breakthrough bagi pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan fasilitas kerja selama WFH. 3 aksi new normal yang terpenting menurut responden kami dan menurut analisis singkat kami. Yang pertama, bekali karyawan kita dengan keterampilan virtual workspace. Yang kedua, bekali karyawan kita dengan fasilitas kerja WFH yang memadai. Yang ketiga, mari perbaiki mutu melalui pemantauan WFH dengan mekanisme yang terstandar. Demikian Ibu dan Bapak insan perguruan tinggi di Indonesia, presentasi kami atas hasil riset singkat mini survei online mengenai WFH. Terima kasih telah menyaksikan presentasi ini, semoga berguna bagi kita semua. Selamat siang, selamat bekerja, selamat menikmati dan meningkatkan mutu WFH kita. Kami dapat dihubungi dalam email ini. Terima kasih.